Mari kita mau siapkan hati kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, mari siapkan setiap hati kami pagi ini untuk menerima firman-Mu, untuk menerima benih kebenaran yang Kau berikan dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami percaya biar setiap benih firman kami mau ambil, kami mau tanam, kami mau sirami dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya saudara. Saya percaya hari ini semuanya semangat, amin. Ya, kemarin Tante Ina tentang the promoter, ya. Hari ini saya the promise keeper. Artinya apa? Sang penggenap janji. Tuhan adalah penggenap janji. Tadi deklarasi yang terakhir boleh ditampilkan yang paling ujung setelah Ruah Yahweh Jiret, yang paling akhir. Habis ini, dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan apa? Kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Semua janji Tuhan diterima dan kita berkata setiap pagi dengan utuh. Bukan kita berkata semua janji Tuhan kami terima dengan setengah. Apa ada yang mau seperti itu saudara? Saya rasa nggak ada. Atau mungkin kami terima semua janji Tuhan dengan sedikit, ya kan? Nggak ada saya rasa. Tapi semua berkata semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Because He is the promise keeper. Tadi kita nyanyikan lagu Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Saya percaya kemarin kita dikasih firman tentang bagaimana Tuhan meng-create, menciptakan, memodifikasi dan mempromosikan setiap kita. Karena saya tahu dan saya percaya Dia punya janji atas umatnya yang akan Dia genapi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kita akan belajar dari Yosua pasal 23 saudara. Yosua 23 ayat 14 sampai 16 dikatakan, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Ini tentang Yosua sebelum dia pensiun. Dia mengumpulkan semua umat bangsa Israel dan ngasih wejangan perpisahan ceritanya. Yosua sebelum dia pensiun, sebelum dia selesai dan tuntas tugasnya, dia mengumpulkan semua bangsa Israel dan dia mengucapkan salam perpisahan. Dia mengingatkan bahwa Tuhan menyertai mereka dengan sangat perfect. Dia memberitahu bahwa Tuhan punya janji-janji yang sudah digenapi dan akan digenapi hal-hal yang lainnya. Yosua kasih wejangan, Yosua kasih memflashback umat Israel. Ingat loh, kita bisa ada di titik ini. Ini semua karena Tuhan, karena penyertaannya. Ingat janjinya akan membawa kita ke tanah perjanjian. Tuhan genapi. Tetapi di balik semua apa yang baik yang dikatakan, Dia pun menasihati supaya bangsa Israel menguatkan dan meneguhkan hatinya supaya nggak jatuh.
terhadap ilah lain. Dan Yosua katakan ada jaminan bahwa Tuhan pasti menggenapi dan menepati janjinya. Ini yang dikatakan oleh Yosua, saudara. Dia kasih nasihat, dia kasih wejangan. Ingat, dia Tuhan, the promise keeper, yang sudah menepati dan akan menepati yang lainnya. Yang sudah menggenapi dan akan menggenapi yang lainnya. Asalkan jangan kalian istilahnya menyembah Allah yang lain atau berhala kepada Allah yang lain. Percaya Tuhan menjamin janjinya digenapi. Itu yang Yosua bagikan terhadap murid-muridnya. Sama seperti hidup kita, saudara. Kita percaya akan janji Tuhan, amin. Amin, saudara. Amin ya lesu. Amin, saudara. Hidup karena perjanjian. Tadi kita juga sudah deklarasikan kita hidup karena perjanjian. Dan dikatakan ayat 16, apabila kamu melangkahi perjanjian dengan Tuhan, maka mungkin kita atau siapapun akan jauh dari janji itu, saudara. Kita hidup mendapat jaminan firman Tuhan, itu pasti. Kita hidup karena perjanjian, itu pasti. Dan seberapa kita percaya bahwa Tuhan the promise keeper, penggenap janji dalam hidup kita. Mungkin kita belum melihat atau mungkin kita sudah menerima, tapi menjadi nggak percaya karena kok yang pertama kok cepat Tuhan, tapi yang kedua ketiga kok kayak lama gitu. Kenapa yang pertama kayak Tuhan tuh ngasih brek cepat, tapi yang selanjutnya kok kayak lama sekali. Kadang kita membandingkan dengan apa yang sudah kita terima, untuk apa yang akan kita terima di depan nanti, saudara. Tapi satu yang gak berubah, dia Tuhan yang memegang dan menggenapi janjinya atas hidup kita. Pertanyaannya, seperti yang Yosua katakan, kuatkan, teguhkan hatimu. Kita belum menerima, kita belum melihat. Mari, jangan kita menjadi membandingkan Tuhan. Kok yang sebelumnya kok cepat, kok yang sekarang kok lama. Kita nggak bisa mendikte Tuhan, saudara. Tetapi kita sama-sama tahu waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Amin. Pagi ini ada 2 kunci dan 4 janji yang akan kita pelajari dan kita terima hari ini ya. Kita akan bahas kunci dulu ya untuk membuka setiap janji-janji Tuhan. Kunci yang pertama, kita buka dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11, saudara. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kunci yang pertama dikatakan tadi, kalau kita baca di ayat 5-6 itu ada kata tentang kesabaran. Mungkin sudah sering dengar tentang khotbah tentang kesabaran, gak masalah. Karena kesabaran itu adalah hal yang mudah dikatakan tapi susah buat dilakuin, saudara. Apalagi orang-orang yang sumbu pendek, waduh pasti akan gampang emosi, gampang meluap-luap. Tetapi Tuhan pengen kita punya hal yang pertama, kita punya kesabaran. Sabar menanti untuk menerima janji Tuhan. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Rancanganku bukanlah rancangan Tuhan. Kita banyak meminta A, B, C sampai Z mungkin. Tetapi kita
Mungkin bersungut-sungut, Tuhan kok lama sekali, Tuhan kok nggak ada tanda-tanda Tuhan. Kadang tanpa sadar kita mengucap akan hal itu dalam kehidupan setiap kita, saudara. Tapi saya mau katakan hari ini Tuhan, teman-teman, saudara, maaf, kebiasaan diut jadi teman-teman. Tuhan pengen kita punya yang namanya roh kesabaran. Kita sering melihat semua cerita di tokoh di Alkitab. Ayub dengan segala penderitaannya tidak menyalahkan, tidak bersungut-sungut. Mungkin dulu zaman para murid-murid Yesus, mereka menginjili dengan sabar, jalan kaki dan segala macam, capek, nggak ada Gojek, nggak ada Grab. Tapi mereka sabar melakukan, sabar memberitakan apa yang menjadi tugas Tuhan dalam hidup mereka. Kita mau terima janji Tuhan, saudara. Kunci yang pertama, sabar. Jangan kita maksa, jangan kita istilahnya, Tuhan ayo sih Tuhan. Kadang kalau anak kecil, saya punya ponakan ya, kalau minta sesuatu itu pasti, ayo si om, bisa dipanggil om. Ayo si om, gitu kan, maksa gitu kan. Nanti dulu, saya bilang, sabar. Sekarang sih, sekarang. Jadi, apakah kita mau jadi seperti anak kecil yang suka maksa, ayo si Tuhan, ayo si Tuhan, ayo si Tuhan. Gitu. Tuhan tahu waktunya kapan dan tepat buat kita itu kapan, saudara. Kita siap, kita sudah terima yang pertama ini. Tuhan akan sedang memberikannya dalam hidup kita. Kunci yang pertama untuk kita menerima janjinya itu apa? Sabar. Jangan bersungut-sungut, jangan gemerusuk, jangan istilahnya sekarap dewek. Saya belajar akan hal ini, saudara. Saya bukan orang yang istilahnya dulu bukan orang yang panjang sabar, tetapi sekarang nggak tahu kenapa saya lebih wise, lebih bisa menahan, saudara. Ya, ini pengalaman, perjalanan iman saya sama Tuhan. Mungkin Tuhan mengubahkan hidup saya yang tadinya mirip seperti Koluki zaman dulu yang gampang meledak-ledak karena saya anak didiknya. Tapi seiring berjalannya waktu, perjalanan iman, pengalaman iman dengan Tuhan, itu yang mengubahkan. Sabar, kunci yang pertama. Yang kedua, saudara, Ibrani 10:36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kunci yang kedua, yaitu apa? Kunci ketekunan. Hasil dari kunci yang pertama adalah ketekunan. Yang akan mengajar kita untuk hidup melekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, memegang setiap firman-Nya dalam hidup kita. Dan saya percaya orang-orang yang sabar dan bertekun, dialah orang-orang yang tidak akan pernah mudah menyerah dalam keadaan apapun. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang dia andalkan. Sabar, tekun, itu dua hal untuk kita bisa membuka dan menerima setiap janjinya, saudara. Tapi di saat-saat ini, apakah kita mau yang instan, yang dunia tawarkan? Di dalam kamus Tuhan mungkin nggak ada kata instan. Untuk kita menerima sesuatu, apa yang bisa kita beri terlebih dahulu untuk Tuhan. Atau dengan kata lain, ada harga yang harus dibayar, saudara. Kunci kesabaran dan kunci ketekunan akan membuka setiap janji dan kita akan menerima dan akan mengalami penggenapan janjinya dalam hidup kita. Entah hari-hari ini apa janji Tuhan dalam hidup setiap kita, itu adalah urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Tuhan punya firman apa buat saudara, Tuhan pernah bernubuat apa dengan saudara, itu yang harus dipegang dan dinantikan dengan kesabaran dan ketekunan. Dan 4 hal yang kita alami sehari-hari, mungkin banyak anak-anak Tuhan yang mengalami sehari-hari 4 janjinya yang sudah kita terima sebenarnya dalam hidup kita. Yang pertama, Filipi 4:19 berkata,
Filipi 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Promise, janji Tuhan yang sudah kita terima. Apa? Yang pertama, Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Firman-Nya ada, Allahku akan memenuhi segala keperluan kita semua di dalam Kristus Yesus. Janji ini yang sudah diterima oleh setiap kita. Kita berdoa, kita berseru, bahkan kita meminta sesuatu, tiba-tiba Tuhan menjawab dan menyediakan. Ini janji yang sudah kita terima dan patut kita syukuri, saudara. Lalu apa yang kedua? Matius 28 ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan Tuhan berkata, Aku Tuhan Allahmu akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita sampai Dia datang dan sampai kita terangkat ke awan-awan. Amin. Janjinya yang kedua yang sudah kita terima hari-hari ini adalah Tuhan akan menyertai sampai akhir kesudahannya. Kita sering ngomong sampai diangkat di awan-awan, sampai top, sampai genap. Itulah yang sudah Tuhan beri, janjinya yang sudah Tuhan turunkan dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita menjalani janji ini dengan dua kunci tadi, saudara. Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Lalu yang ketiga, Yesaya 54 ayat 17 berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap kita tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan kita dalam pengadilan akan kita buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang diterima daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Janjinya apa? Tuhan menjadi pembela dalam hidup kita. Tuhan akan melindungi kita dari apapun yang iblis lancarkan terhadap kita. Kita dituduh kita difitnah, kita ditipu, kita dibohongin. Kita mungkin diizinkan Tuhan untuk harus ada di roda yang paling bawah. Tetapi ingat janjinya, Tuhan akan mengangkat dan melindungi setiap kita. Amin. Tuhan akan melindungi. Tuhan akan melindungi sampai Dia datang yang kedua kali. Buktinya apa? Covid sudah berlalu, kita masih sehat, saudara. Ya kan? Mungkin beberapa ada yang pernah kena, tetapi masih sehat. Tidak seperti yang kita dengar banyak korban jiwa dan segala macam. Tapi khusus di tempat ini, kita semua masih ada pagi ini. Itulah bukti perlindungan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Yang terakhir, yang keempat, saudara. Wahyu 21 ayat 4 berkata, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang keempat yang sudah kita terima janjinya adalah apa? Tuhan menghapus setiap air mata kita. Tadi saya katakan mungkin Tuhan mengizinkan kita ada di posisi yang paling bawah sekalipun. Tetapi Tuhan mengangkat setiap kita, saudara. Amin. Air mata akan Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Mungkin banyak saudara yang mengalami mukjizat, pernah ngalamin kejatuhan, tetapi Tuhan angkat lagi dan Tuhan bangkitkan lagi. Itu bukti Tuhan menghapus kesedihan kita. Tuhan menghapus ratapan tangisnya kita. Karena janjinya berkata, Aku Tuhan Allahmu akan menghapus segala air mata dari mata setiap anak-anaknya. Hari ini saudara, 2 kunci 4 janji yang tadi kita pelajari, mari ini menjadi pegangan kita sehari-hari. Enggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari kok.
Tuhan memenuhi keperluan kita, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menghapus air mata kita. Kuncinya kita sabar dan tekun. Itu yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hari ini saudara, pagi ini, the promise keeper ialah Tuhan yang akan menggenapi janjinya atas hidup kita. Sabar, tekun, percaya, janjinya ya dan amin buat setiap kita, maka semuanya akan ditambahkan buat kita. Amin. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Mungkin rasanya nggak enak, pasti. Setiap orang pasti pernah ngerasain hal yang nggak enak. Tetapi belajar untuk tidak bersungut-sungut, belajar untuk tidak menyalahkan. Saya pun banyak belajar dari pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, saudara. Ketika saya dulu dalam kondisi yang terpuruk, saya belum mengenal Tuhan lebih jauh sampai pada titik ini, yang keluar dari mulut saya apa? Saya nyalahin Tuhan. Saya bersungut-sungut, saya kecewa. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya tahu Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas buat kita. Saya cuma bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, buat saya bisa menerima dan saya akan melihat pembalikan keadaan terjadi dalam hidupku. Saya belajar untuk saya bisa menyelami semua hari demi hari dengan Tuhan. Jadi saudara, sabar, tekun, Tuhan akan menggenapi semuanya dalam hidup kita. Amin. Tuhan mengasihi kita semua. Ya, apa yang disampaikan oleh Pom-Pom ini tadi, kesimpulannya adalah jaminan. Ya, kita seringkali kalau menerima jaminan dari seseorang, wis kamu tak jamin. Manusia seringkali menjamin, belum tentu dia bisa menggenapkan akan jaminannya, ya. Tetapi saudara harus percaya bahwa jaminan Tuhan itu akurat banget. Apa yang dijanjikan itu pasti digenapkan. Kalau Tuhan katakan aku akan datang kembali, pasti datang. Hanya menunggu waktunya Tuhan dan bukan waktu kita, ya. Jaminan Tuhan itu sangat-sangat akurat, ya. Oleh karena itu saya hanya berdoa, ayo jangan ragu-ragu akan semua jaminan dan janji Tuhan. Itu pasti digenapkan. Pom-Pom tadi banyak kesaksian bagaimana dia akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya pun merasakan dalam kehidupan saya, apakah ada rasa khawatir? Ada, saudara. Setiap manusia itu punya rasa khawatir. Karena khawatir itu gak pernah kita panggil, tapi suka datang. Betul gak? Nah, jadi cara satu-satunya percayalah bahwa Tuhan itu yang menjamin hidup saudara dan saya, ya. Pada waktu saya mau pensiun, kira-kira mungkin 10-12 tahun yang lalu lah, ya, ada rasa khawatir dalam hidup saya, ya. Waduh, berarti saya udah nggak punya penghasilan, ya. Gimana ya nantinya? Apa yang harus saya lakukan? Usaha apa yang harus saya lakukan? Dan bagaimana, ya? Saya terus berdoa dan bergumul. Salah satu yang Tuhan katakan kepada saya begini, nak, kamu ndak usah khawatir, kamu tak jamin, ya. Pada saat saya mendapatkan suatu firman, ndak usah khawatir, aku yang akan menjamin. Nah, itu saya pegang, saudara. Saya percaya Tuhan punya 1001 jalan buat membuka jalan buat saya. Tuhan punya 1001 jalan untuk menolong saya. Tuhan punya 1001 jalan untuk melakukan perkara yang terbaik buat saya. Saudara, sampai dengan detik ini, ya, saya tidak pernah kekurangan apapun, ya. Kenapa? Ada jaminan, ya. Percaya bahwa Tuhan kalau sudah menjamin, Tuhan akan menggenapkannya. Amin. Yuk kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dan pada saat ini kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami seringkali merasa kekhawatiran itu terus-menerus mengejar kami. Hari ini Tuhan, kami mendengar firman, kami percaya. Ampuni dosa dan kesalahan kami kalau kami seringkali kurang percaya. Hari ini kami mau mengatakan di hadapan-Mu ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang percaya penuh kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mau menyerahkan semua kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun. Engkau terus memberkati bangsa kami. Engkau berikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden kami dan semua stafnya. Untuk dapat menjalankan roda pemerintahan sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan untuk keadaan musibah-musibah yang ada. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Biar semua musibah yang Kau izinkan terjadi tidak akan membinasakan dan menghabiskan umat-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami butuh kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima kekuatan baru. Kami menerima daya tahan tubuh yang baru. Memasuki akan hidup kami dan tubuh kami. Mengusir semua virus, mengusir semuanya penyakit, mengusir semua kelemahan yang ada dalam tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Biarlah pengurapan ini memenuhi akan hidup kami ya Tuhan. Memenuhi akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami. Tuhan, tolong kami. Kami benar-benar menjadi alat-Mu. Ada selalu dalam pengurapan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami dihancurkan. Biarlah Kau memberkati tangan kami dan kaki kami Tuhan. Sehingga sepanjang perjalanan kami hari ini, kami tahu penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Berkat yang sudah Kau sediakan buat kami akan kami terima dengan utuh pada hari ini. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyediakan diri kami untuk ibadah sebentar sore. Dimanapun juga kami berada Tuhan, kami minta biar kami boleh streaming hari ini. Hari ini adalah ibadah raya. Engkau sudah menyediakan waktu, Kau sediakan tempat, Engkau menyediakan firman untuk sebentar sore. Kami datang di hadapan-Mu, kami siap menerima semua firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas Ibu Ina. Kami percaya Tuhan, Engkau kirimkan akan baik jiwa-jiwa, baik dari dalam maupun dari luar kota. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.